Octavia di sini dan kamu lagi dengerin YCS Podcast. Yuk cerita bersama Smada. Nah, makasih buat amigos udah ramein video podcast pertama dari YCS nih. Jangan lupa buat subscribe, komen, share, and like supaya nggak ketinggalan podcast-podcast YCS yang terbaru. Nah, ngomong-ngomong, di first podcast kali ini tentunya kita bakal bahas tentang sejarah Smada. Karena jargon kita yaitu kulas, kilas, kupas Smada. Dengan topik yang spesial, tentunya narasumbernya juga spesial nih teman-teman. Karena telah hadir bersama saya, di sebelah saya Ibu Endah Purwati selaku Kepala SMA Negeri 2 Blitar. Sugeng rawuh Bu Endah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, Bu Endah ini merupakan guru yang dahulunya juga pernah mengajar di SMA Negeri 2 selama 33 tahun lamanya. Dan kemudian beliau dipindah tugaskan di Kademangan selama 3,5 tahun atau kurang lebih 4 tahun. Dan alhamdulillah dengan takdir Allah beliau dikembalikan lagi di tempat di mana beliau berproses sebagai guru dengan amanah baru, yaitu menjadi Kepala SMA Negeri 2 Blitar. Ya, terima kasih. Doakan bisa amanah bersama anak-anak. Amin. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Endah, ini kan first podcast dari YCS Bu. Tadi juga saya sudah spill sedikit amigos. Jadi amigos itu adalah sapaan hangat dari OSIS gitu. Itu adalah artinya teman-teman Bu, dari bahasa Portugis. Mantap, itu. mantap. Ya. Amigos. Ya, amigos Bu. Nah, Bu Endah, ini boleh dong Bu diceritakan karena kan Bu Endah dengar-dengar ini juga sudah mengajar di SMA 2 Ya, benar. sejak 3 tahun setelah SMA 2 didirikan. Ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, SMA Negeri 2 itu didirikan mulai tahun berapa ya Bu? Ya, bisa kami ceritakan ya, semuanya untuk anak-anak. SMA Negeri 2 Blitar itu awal berdiri tahun 1984. Tepatnya adalah tanggal 21 Mei 1984. Awalnya namanya bukan SMA Negeri 2, tapi SMU Negeri 2 Blitar, yaitu tepatnya tanggal 21 Mei 1984. Yang waktu itu SK-nya, surat keputusannya ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak DRS Waluyo, sambil menunggu keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, berjalan waktu, baru kemudian pada tanggal 20 Oktober 1984 SK Kemendikbud itu terbit. Nah, disitulah SMA Negeri 2 Blitar pada saat itu bisa menerima siswa itu 120 siswa. Jadi dijadikan 3 kelas. Satu kelasnya saat itu 40 siswa. Jadi pertama menerima siswa itu 120 siswa. Pada saat itu, sedikit saya ceritakan ya. Pada saat itu SMA Negeri 2 Blitar itu belum memiliki gedung seperti yang sekarang kita pakai. Pada saat itu masih menempati nunut di gedung SDN Negeri Bendo, Kepanjen Kidul kecamatannya, sampai berjalan kira-kira sampai 3 tahun ya, tepatnya pada tanggal 1 Februari 1986 baru kita mendapatkan gedung di sini dan bisa kita tempati. Meskipun pada saat itu
mungkin anak-anak nggak kebayang karena kita belum punya listrik. Jadi masuk sekolah ya tanpa listrik, belum ada namanya LCD dan sebagainya yang sekarang bisa anak-anak nikmati. Itu cerita singkat tentang SMA Negeri 2 Blitar. Dulu namanya SMU Negeri 2 Blitar. Ya, gitu. Nah, Bu Indah, karena kan tadi didirikannya tuh Mei ya, Bu. Iya. Tanggalnya 21. 21 Mei. Nah, karena kan kami ini OSIS kan selalu ada event yang namanya Disnatalis nih, Bu. Ya, okay. Disnatalis itu selalu diadakan di bulan November, Bu. Iya. Nah, itu kenapa, Bu? Kok dipilih di bulan November? Karena kan didirikannya Mei ya, Bu. Nah, itu mungkin bisa diceritakan kembali. Saya ceritakan ya. Aslinya dari SK provinsi itu kita itu di 21 Mei ya 1984. Kalau kita ulang tahun di Mei itu biasanya hanya kelas 10 dan 11. Kalau dulu kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 sudah lulus. Lah, karena di situ ada SK Kemendikbud itu di bulan November, maka HUT-nya diadakan di bulan November. Tapi sebenarnya kalau anak-anak nanti seneng ya, saya juga punya pemikiran gimana kalau tahun ini kita adakan di bulan Mei. Waduh. Kembali seperti sejarah awal. Berdirinya SMA 2 itu memang tanggal 21 Mei. Gimana? Waduh, gimana nih amigos kira-kira? Komen di bawah coba. Nanti komen ya. DN di bulan Mei nih. Habis lebaran ya. Habis lebaran. Ya. Gak usah kita DN itu nggak haruslah terlalu mewah ya. Sing penting maknanya. Kita introspeksi apa yang sudah kita lakukan kemarin, apa yang harus kita lakukan ke depan ya. Intinya harus meningkat, apapun harus meningkat. Gitu ya. Betul. Ini tawaran ya. Boleh. Biar balik ke sejarah awal gitu ya. Sekarang kan membahas tentang kilas kupas madam. Ngomong-ngomong Bu, ini kepala sekolah SMA Negeri 2 Blitar yang pertama kali itu siapa ya, Bu? Oh ya. Terima kasih. Ini anak-anak itu harus juga paham dan tidak boleh melupakan siapa yang pernah berjaya punya sejarah di SMA Negeri 2 Blitar. Ini jasanya luar biasa, nggak boleh dilupakan ya. Beliau pertama SMA Negeri 2 Blitar yang tadi saya ceritakan namanya SMU 2 itu awalnya kita masih harus bergabung dengan SMU Negeri 1 Blitar. Belum punya gedung, kepala sekolahnya pun jadi satu dengan SMU Negeri 1 Blitar. Baru pada tanggal 25 September 1985 kita mendapatkan kepala sekolah definitif, artinya kepala sekolah yang asli diangkat di SMU Negeri 2 Blitar itu adalah beliau Bapak Saryadi BA. Beliau aslinya dari Nganjuk ya. Alhamdulillah beliau membawa SMU Negeri 2 Blitar ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, beliau itu bertugas di SMU Negeri 2 Blitar mulai tahun 1985 kemudian sampai dengan 1987 ya. Jadi ada sekitar 4 tahun beliau menjabat di sini. Kemudian setelah itu bergantian kepala sekolah itu dijabat mulai setelah Bapak Saryadi, kemudian ada beliau, ini nggak boleh juga dilupakan jasanya, jasa beliau luar biasa, ada Bapak Juhari, asli dari Blitar juga. Kemudian yang ketiga Bapak Sunaryadi, juga asli Blitar. Beliau sampai sekarang masih sehat dan kami kadang bisa ketemu. Kemudian yang keempat, kepala sekolah keempat itu Bapak Puryono, juga dari Blitar. Beliau masih sehat. Kemudian Bapak Hermawan Yunanto,
Bapak Hermawan Yunarto itu dalamnya di sini bendo, masih bisa sehat juga. Kemudian Bapak Ahmad Damanhuri, kenal insya Allah ya? Kenal. Bapak DRS Ahmad Damanhuri, beliau kepala sekolah sekaligus ustadz ini ya. Beliau agamanya luar biasa. Setelah Bapak Damanhuri ada pergantian lagi. Beliau ini juga luar biasa, prestasinya juga luar biasa, yaitu Bapak Johan Edi Prastiwo, yang sebelumnya ke SMA 2, beliau menjabat di SMA Negeri 1 Blitar. Beliau yang mengantarkan juga SMA 2 menjadi punya prestasi yang banyak. Tetapi setelah itu Bapak Ahmad Damanhuri kembali lagi ke SMA 2. Jadi kepala sekolah yang ke-8 itu, ke-7 dan 8 itu Bapak Ahmad Damanhuri ya. Setelah itu ada Bapak Murdianto, saya anak-anak kenal ya, Bapak Murdiono, Bapak Murdiono itu kepala sekolah yang ke-9 di sini. Baru saya giliran yang ke-10, nggih, yang ke-10 di sini mulai Oktober yang lalu 2023. Insya Allah bersama anak-anak, bersama Bapak Ibu guru di sini semuanya, ayo kita bangun SMA Negeri 2 Blitar ini menjadi lebih baik, menjadi lebih amanah, anak-anak punya prestasi yang luar biasa. Itu kepala sekolah yang semuanya berjasa di SMA Negeri 2 Blitar, gitu ya. Berarti amigos, selama 39 tahun SMA Negeri 2 Blitar berdiri dan berjaya nih, sudah ada 10 kepala sekolah nih teman-teman. Nah, salah satunya, yang satu-satunya kepala sekolah perempuan yaitu Bu Enda Purwati ternyata. Ya. Saya kira jenengan ada temennya Bu, gitu. yang sama-sama kepala sekolah perempuan gitu Bu. Ternyata malah jenengan yang pertama. Ya. Ada ya, seangkatan saya bersama dengan saya, namanya Bu Wiwi, beliau ada di SMA Negeri Ponggok ya. Tapi yang kesini yang perempuan pertama saya ya. Yeah. Oh ya, saya dikembalikan ke sekolah saya yang dulu pernah juga saya di sini, gitu ya. Gimana Bu perasaannya kembali lagi di SMA 2? Nah, kalau ditanya perasaan luar biasa ya. Seneng saya bisa ketemu kembali bersama saudara-saudara saya di sana, di sini, terutama dengan anak-anak. Sebenarnya kalau kita memandang dimanapun tempat kita diberi amanah, dimanapun tempat kita dinas, insya Allah dimana-mana sama. Yang penting saya tetap bersama anak-anak. Itu cita-cita saya dan hobi saya dan kegemaran saya. Saya bangga dan bahagia bisa selalu bersama anak-anak ya. Gitu. Setelah itu Bu, kan dari SMU 2 Ya. menjadi SMA 2 ini kan pastinya ada perkembangan Bu, yang mungkin dirasakan oleh Bapak Ibu guru, dirasakan oleh siswa-siswi. Nah, ini apa saja Bu perkembangan dan bagaimana perkembangan SMA 2 Blitar sejak awal berdiri hingga sekarang? Itu mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih. Perkembangan SMA Negeri 2 Blitar itu luar biasa ya, terus berkembang, prestasinya terus menjadi lebih banyak ya, perkembangannya boleh dikatakan luar biasa ya. Banyak peningkatan yang ada di SMA Negeri 2 Blitar. Kalau kita lihat, awalnya kita hanya punya 3 kelas, tahun kedua 3 kelas, kemudian tahun berikutnya bertambah. Sekarang tiap angkatan kita sudah bisa menerima 10 kelas. Sehingga saat ini bisa kita rasakan ada 10 kali 3 ya. Kita memiliki 30 kelas sebanyak 1070 siswa. Ini sudah suatu perkembangan yang luar biasa. Selain itu, prestasi di SMA Negeri 2 Blitar, kalau kita cerita tentang perkembangan, banyak yang sudah ditoreh ya, mulai prestasi Bapak Ibu guru, prestasi anak-anak, juga prestasi sekolah ya. Kita lihat prestasi sekolah kita itu bisa menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Ini tidak mudah
meraihnya. Harus bertahap, mulai dari adiwiyata kecamatan, kemudian tingkat kota, provinsi, tingkat nasional, baru bisa ke tingkat mandiri. Dan luar biasa, SMA Negeri 2 Blitar sudah bisa sampai adiwiyata mandiri. Itu prestasi sekolah. Prestasi anak-anak luar biasa ya. Kalau saya ceritakan nggak cukup ya satu buku gitu ya, prestasi anak-anak kalau mulai awal. Yang baru-baru ini teman kalian yang jadi OSIS, ketua OSIS, punya prestasi apa? Wih, mantap, luar biasa. Dia bisa menjadi duta Adiasa, bisa menjadi duta genre, luar biasa ya. Apalagi kalau kita ingat sepak bola, SMA Negeri 2 Blitar, sejak saya ada di SMA 2 ini, jagonya sepak bola. Biasanya sepak bola itu SMK, kejuruan. Tapi kita SMA bisa melawan mereka. Dan sejak dulu bisa menjadi juara di sepak bola. Bulu tangkis juga banyak prestasinya, ya. Bulu tangkis, kebetulan saya itu meskipun dulu saya guru matematika, saya mengemban amanah jadi guru matematika, saya senang olahraga juga. Saya membimbing anak-anak menjadi pembina ekstranya bulu tangkis. Nggak kebayang kan? Bisa nggak saya bulu tangkis? Ya, bisa. Jadi kalau di sini sekarang ada Pak Yuda, itu guru olahraga, itu juga muridnya Bu Indah, dulu juga juara bulu tangkis. Jadi di sini gudangnya olahraga, prestasi olahraga ada di SMA Negeri 2 Blitar. Juga karate, ya, karate juga juara di SMA Negeri 2 Blitar. Tetapi itu yang non akademis. Yang akademik tahun kemarin 2023, alhamdulillah yang diterima di perguruan tinggi itu ranking 2 di Kota Blitar. Banyaknya loh ya, banyaknya yang diterima di perguruan tinggi. Jadi itu prestasi yang cukup dan sangat membanggakan yang ada di SMA Negeri 2 Blitar. Ya, itu perkembangannya SMA 2 dan prestasinya luar biasa. Sekarang giliran kalian lah yang bagaimana harus tetap punya semangat untuk menggenjot prestasi di sekolah kita. Jadi SMA 2 ini terkenal sejuta atlet gitu ya, Bu. Betul. Ini OTW sejuta duta boleh Bu? Sekolah boleh. Sejuta duta. Oh boleh. Nanti Bu ditunggu edisi podcast sama duta. Oh mantap. Oh saya tunggu ya prestasi berikutnya. Membahas tentang adiwiyata nih Bu. Tadi kan bertahap Bu, dari kecamatan hingga mandiri. Itu tantangannya apa aja Bu? Selama mengejar gelar adiwiyata mandiri itu, dan kenapa sekolah bisa ikut gitu loh Bu? Itu yang menginformasikan siapa gitu. Gimana Bu ceritanya? Ceritanya ya, kalau ditanya tantangannya luar biasa. Nomor 1 yang namanya adiwiyata itu harus dari hati kita masing-masing, karena kita harus membiasakan bagaimana hidup bersih, bagaimana sekarang dilihat sampah saja ya, bagaimana kita bisa memilah sampah supaya tidak mencemari tanah ya, membiasakan diri memilah sampah. Nah, yang menjadi tantangan adalah dari diri kita, juga dari anak-anak, mau nggak memilah sampah dengan sukarela, nah buang di tempatnya sehingga tidak mencemari tanah. Yang sulit juga adalah pembiasaan bagaimana mengurangi sampah plastik. Yang semuanya tahu bahwa sampah plastik itu bisa mencemari lingkungan, mencemari tanah. Tapi kan sulit ya, karena memang tuntutan dunia sekarang seperti ini. Tapi tetap kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana sampah plastik kita kurangi. Sehingga ada himbauan kan ya anak-anak ya, itu SMA 2 bawa tumbler, bawa tempat makanan sendiri, sehingga kalau minum bukan di gelas plastik, tapi bawa tempat gelas sendiri, nanti bawa pulang, besok bawa lagi. Itu siap ya
anak-anak SMA 2 insya Allah siap untuk semangat ke sana. Tetap adiwiyatanya digelurakan ya gitu. Nah, itu apa juga berkesinambungan Bu sama perubahan warna cat yang ada di area SMA 2 ini Bu? Kan ini saya juga menemukan beberapa foto nih Bu dari album yang kami temukan di ruang OSIS Bu. Ini ada beberapa foto nih. Jangan bisa Mana? ya. Oh, itu ya. waktu itu catnya masih warna putih Bu. Ini ya bisa tak perlihatkan ya? Boleh Bu, Ini, bisa. Nah, Ya, bisa ini diceritakan foto juga. ini catnya masih warna putih. Putih. Nah, kalau melihat foto ini tahun berapa ini sudah lama sekali ya. Mungkin tahun 90-an ini ya. Di sini ada Ibu Rini, lalu ada Ibu Eko Yusana yang sekarang sudah masih jadi guru SMA 2 dan tapi ya beliau insya Allah tahun bulan-bulan depan ini sudah harus purna. Kemudian ada Ibu Siti Fatimah, ini beliau sebelum purna dipindah tugaskan ke SMA Negeri 1 dan sekarang sudah purna. Terus ada yang bapak-bapak ini namanya Bapak Bambang Mahyoto, juga beliau mengajar matematika. Karena kesehatannya maka beliau harus purna lebih awal. Kemudian di yang paling kiri ini namanya Ibu Retno Wijayanti, sudah mutasi juga di SMA Negeri 3 Blitar. Jadi melihat cat yang di sini, mengapa dulu putih? Ya memang aslinya SMA 2 Blitar putih ini, seputih hati-hati anakku yang ada di SMA 2 Blitar. Ya. Kalau ada foto lagi nih. Nah, ini bisa saya tunjukkan. Inilah beliau kepala sekolah di SMA Negeri 2 Blitar, Bapak Hermawan Yunanto yang sudah saya sebutkan tadi. Insya Allah beliau sampai sekarang masih support dengan SMA 2. Beliau dari latar belakangnya dari seni dan masih sehat walafiat. Kita doakan ya beliau-beliau yang pernah ada di SMA 2 Blitar ini semuanya sehat ya. Dan ini foto yang kalian ambil ini juga foto ada Bapak Kepala Sekolah juga, Bapak Ahmad Manhuri. Beliau bersama Bapak Ustadz yang memiliki pondok di Ngegong, yang biasa SMA Negeri 2 Blitar mengadakan pondok Ramadan di sana ya. Ini menunjukkan iman dan takwa di SMA Negeri 2 Blitar juga selalu ditingkatkan ya. Kemudian ada satu foto lagi. Nah, ini pramuka yang luar biasa. SMA 2 Blitar tadi belum saya sebutkan ya. Pramukanya juga barusan menyabet juara umum ya. Alhamdulillah, terima kasih. Inilah kegiatan pramuka di SMA Negeri 2 Blitar. Mulai dulu sampai sekarang masih terus semangat bergelora bagaimana punya prestasi yang luar biasa. Ini disimpan ya foto-fotonya. Siap Bu. Terima kasih ya. Wah, gimana nih amigos? Tadi dijelaskan prestasinya tuh membludak-bludak. Apalagi setelah ini kan PPDB Bu. Ya. Nah, ini kita menarik Bu, adik-adik ini biar ke SMA 2 gitu loh Bu. Ya, mantap. Nah, kan ngomong-ngomong tentang PPDB nih Bu. Di tiap event yang Smada adakan, itu kan selalu ada slogan yang digaung-gaungkan. Samapta Manggala Anindita. Nah, itu sudah ada sejak kapan ya Bu slogannya? Terima kasih. Ya, Bu. Masih ingat ya? Samapta Manggala Anindita. Ayo kita gelorakan. SMA Negeri 2 Blitar, Samapta Manggala Anindita. Apa itu Samapta Manggala Anindita? Mencetak pemimpin tanpa cacat. Nah, luar biasa. Itulah mencetak pemimpin tanpa cacat. Awal berdirinya SMA Negeri 2 Blitar belum punya slogan yang seperti itu. Slogan ini adalah terbentuk disahkan itu pada bulan Mei ya, 2 Mei Hari Pendidikan Nasional ya. Di 2 Mei 1995 dihasilkan dari rapat Dewan Guru, komite, kemudian wali murid. Nah, akhirnya muncullah Samapta Manggala Anindita.
bersamaan dengan itu bukan hanya slogan saja, tapi juga ada himne SMA Negeri 2 Blitar. Ada Mars SMA Negeri 2 Blitar. Ya, itu. Juga logo yang sekarang anak-anak pakai di sini ya. Logo ada tulisan Samapta Manggala Anindita. Itulah munculnya atau diresmikannya itu pada tanggal 2 Mei 1995. Nah, itu bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Nah, itu berarti setelah SMA Negeri 2 Blitar berusia sekitar 11 tahun baru ada itu. Tetap ya, siap menjadi pemimpin tanpa cacat. Siap. Pemimpin yang unggul. Kenapa kita pakai Samapta Manggala Anindita? Di sini bukan hanya slogan. Jangan berhenti sebagai slogan saja. Ini adalah seperti orang tuamu memberi nama kepada kalian. Bukan hanya nama saja, tapi ini juga mengandung arti doa untuk kita semuanya. Bagaimana warga SMA Negeri 2 Blitar ini siap menjadi pemimpin tanpa cacat, pemimpin yang unggul, pemimpin untuk dirinya sendiri, pemimpin untuk keluarganya, pemimpin untuk masyarakat. Harapan kami seperti itu. Ya, SMA Negeri 2 Blitar, Samapta Manggala Anindita. Itu ya, semangat ya. Tapi ada lagi Bu yang baru. Apa? Slogannya. Ya, SMA Gimana? Negeri 2 Blitar, maju bersama, hebat semua, wujudkan Oke, profil ya. pelajar Pancasila. Terima kasih. Itu cita-cita ya. Yep. Terus digelurakan dan berusaha kita wujudkan. Nanti bersama-sama kita gelurakan Boleh ya. Bu, Ya, boleh. oke. Di akhir video nanti ya Bu. Iya, oke. Selanjutnya nih Bu, tadi kan Bu Endah rawuh kesini sudah menanyakan fotonya Hengki Kurniawan. Nah, itu ya. Nah, itu kan salah satu alumni Oh. dari SMA Negeri 2 Iya. Blitar. Berbicara tentang alumni nih Bu, Iya. seperti slogan YCS nih Bu. Kulas, kilas, kupas, mada. Ya, Nah, apakah ada Bu alumni SMA Negeri 2 Blitar yang memiliki kisah inspiratif yang mungkin bisa dicontoh para amigos dan adik-adik yang mungkin mau mendaftar di SMA Negeri 2 ya, ini? terima kasih ya. Untuk yang mau daftar, nggak usah ragu-ragu. Inilah SMA Negeri 2 Blitar, sejuta prestasi, sejuta apa tadi? Duta? Ya, sejuta atlet. Sejuta atlet, alumninya luar biasa. Luar biasa. Ya. Salah satu alumni kita, insya Allah semuanya kenal ya dengan Bapak Hengki Kurniawan. Ya, Kenal. pertama menjadi dulu artis ya. Yep. Nah, sekarang beliau itu menjabat sebagai Bupati Bandung. Luar biasa ya. Bukan hanya Bapak Hengki saja yang punya prestasi yang luar biasa dan patut kita tiru. Ini sebagai contoh kepada adik-adiknya. Ya, siapa yang mau berusaha keras, siapa yang mau tidak pantang menyerah, suatu saat akan bisa berhasil. Ada lagi Bapak Bagus Hari Cahyono. Kenal insya Allah ya. Siapa beliau? Siapa Bu itu? Itu Kurang adalah familiar. kepala BNN yang sering mesti tidak melupakan sekolah kita. Kalian pada saat mengadakan lomba apa itu Padantara ya, apa itu? Nah, beliau juga support kepada kita. Terima kasih Bapak Bagus Hari Cahyono. Kemudian ada Ibu Susi Narulita. Siapa beliau? Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar. Luar biasa ya. Luar biasa. Ada lagi yang juga terkenal. Ini sudah jadi profesor. Waduh, siapa itu? Profesor Dr. Hari Widodo. Ya, beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan 2 di FP MIPA Universitas Negeri Malang. Ya, ini luar biasa. Masih banyak lagi kalau kita ceritakan ya, banyak ya. Itu ini insya Allah pada saat sekolah beliau itu rajin banget, rajin, pantang menyerah ya. Beliau memang luar biasa perjuangannya, kemudian bisa kuliah dan bisa berprestasi.
Saya berharap anak-anak SMA Negeri 2 Blitar nanti ke depan bisa mencontoh beliau-beliau. Ya. Nah, tuh amigos dengerin. Siapa yang masih tidur-tiduran di kelas, siapa yang suka bolos, ayo dong jangan bolos. Karena Smada nih udah rame gitu loh guys prestasinya, apalagi alumni-alumninya tuh jajos kalau bisa dibilang jajos. Dar der dor, Smada anti gedor gitu. Mantap. Karena kan pasti kalau ada feedback Bu atau timbal balik itu pasti ada suatu pancingan Bu. Ya. Pancingannya adalah program unggulan nih Bu. Nah, itu. Berbicara tentang program unggulan yang ada di SMA Negeri 2 Blitar Bu, boleh dong Bu di-spill Bu biar menarik minat para adik-adik SMP MTS nih Bu. Oke ya. Bicara tentang program unggulan yang ada di SMA Negeri 2 Blitar, programnya banyak ya, mungkin tapi sekarang ini nggak bisa kita lakukan, tapi pernah SMA Negeri 2 Blitar itu menjadi satu-satunya sekolah yang menerapkan SKS. Apa SKS? Sistem kredit semester. Jadi di Kota Blitar satu-satunya sekolah yang berani menerapkan SKS ya, itu adalah SMA Negeri 2 Blitar. Apa tentang SKS? SKS sistem kredit semester. Kalau anak-anak mau belajar dengan rajin, bisa selesai sekolah SMA itu 4 semester. Berarti berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun bisa lulus SMA, bisa ujian nasional, itu luar biasa. Tapi sekarang program itu nggak bisa kita jalankan karena sudah ada kebijakan lain. Sekarang ada kurikulum merdeka ya. Selain itu program unggulan tadi yang sudah sering kita sampaikan ya, sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata sekarang berkembang, bukan hanya sekolah adiwiyata, menjadi SBI. Apa itu? Sekolah Berketahanan Iklim. Itu sejalan dengan adiwiyata ya, kita jalankan terus. Nah, yang luar biasa ini adalah program unggulan literasi, gerakan literasi sekolah. Kita tahu bahwa tiap hari anak-anak diberi kesempatan 15 menit untuk membaca yang non pelajaran. Luar biasa ini ya, supaya menambah ilmu pengetahuan. 15 menit sebelum pembelajaran tiap hari. Kemudian hasil bacaannya dirangkum. Dimintakan tanda tangan oleh guru yang mengajar jam pertama. Nanti akhir semester rangkumannya dikumpulkan jadi satu, menjadi seperti portofolionya literasi, hasil bacaannya. Nah, di sini tidak hanya berhenti sampai sini, sekolah akan menilai akan menetapkan siswa literatnya mana dari portofolionya tadi yang terbaik siapa. Nah, ini dengan membaca, harapan kami dengan membaca insya Allah ilmu pengetahuan akan bertambah. Juga masih program literasi. Ada tahun ini, ada anak yang sekarang kelas 10, kelas 11. Kelas 11 nanti akan ada kegiatan harus membuat karya tulis ilmiah. Ya, siap loh ya, karya tulis ilmiah. Nanti di liburan kalian akan diberi tugas bagaimana bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah. Meskipun di awalnya nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru pembimbing ya. Jangan khawatir, karya tulis ilmiah tidak sulit ya. Di SMA Negeri 2 Blitar sudah terbit ini buku panduan bagaimana bisa menulis karya tulis ilmiah. Namanya Spekta, Sistematika Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Tugas Akhir di SMA Negeri 2 Blitar ya. Ini sudah jadi dicetak dan ada di perpustakaan.
siap menunggu anak-anak bagaimana mau meminjam, jadikan panduan untuk bisa menulis karya tulis ilmiah. Kelas berapa kamu? 11, Bu. Nah, ini tugasmu nanti ya. Kelas Udah 11. di-spill duluan sama Bu Endah. Ya, semuanya. Karena apa? Nah, ini betul luar biasa. Tidak ada sekolah yang punya ini. Ya, ini ditulis oleh tim penyusunnya adalah ibu-ibu literasi di SMA Negeri 2 Blitar. Ya, ini sudah ada di perpustakaan, cukup dipinjamkan untuk anak-anak kelas 11 sebagai panduan bagaimana nanti menulis karya tulis ilmiah. Kenapa saya tekankan menulis? Dengan menulis, anak mesti membaca. Dengan membaca, ilmunya pasti akan bertambah. Apalagi nanti kalau kuliah, tidak akan lepas dengan karya tulis. Lah, kamu harus start mulai awal. Inilah unggulnya SMA Negeri 2 Blitar. Start mulai awal bagaimana bisa membuat karya tulis. Sehingga nanti pada saat kuliah, tidak canggung. Oh, saya dulu pernah menulis di SMA, sudah pernah bikin karya tulis, gitu ya. Ini harus semangat. Nah, ada program lagi untuk kelas 10 ngapain? Nanti kelas 10 akan ada kegiatan diberi tugas termasuk literasi juga ini. Harus bisa menulis apa cita-citanya nanti. Seperti proposal hidup. Maka saya semester ini harus bisa jadi ini, semester ini harus bisa mencapai ini, nilai saya harus begini, suatu saat nanti lulus SMA saya harus bisa diterima ini, kemudian nanti cita-cita saya bisa jadi apa gitu. Tulis, itu menjadi suatu buku sebagai proposal hidupnya anak-anak untuk kelas 10. Dengan begitu orang tuanya akan paham, oh anak saya nanti kepingin jadi ini. Sekolah juga paham, oh anak ini ternyata kepingin kuliah di sana. Nanti sekolah akan enak mengarahkannya. Itu luar biasa ya, kita wujudkan nanti bagaimana anak-anak yang kelas 10 bisa membuat semacam proposal hidupnya ke depan. Ya, nanti ini template-nya, petunjuknya, buku petunjuknya akan diterbitkan juga, akan disampaikan untuk anak-anak kelas 10. Nah, proposal hidup tanda tangani dirinya sendiri, tanda tangani orang tua, tanda tangani BK pembimbingnya. Nah, nanti jadikan kayak buku, nggak usah buku yang mahal-mahal, pokoknya itu ada, nanti kita bacakan saat Purnawiyata nanti, siapa yang bisa sukses. Nah, ini luar biasa supaya anak-anak bisa paham dengan dirinya sendiri ya. Ada lagi yang luar biasa, kalau Jumat pagi literasinya apa? Kegiatan, Bu. Jumat Lebih pagi ke bersih-bersih. Jumat pagi literasinya apa? Quran, baca Al-Quran. iya, baca Al-Quran. Mantap untuk anak SMA 2 ya. Itu baca Al-Quran ya setiap Jumat pagi. Jadi kalau Senin sampai Kamis kita Selasa, Rabu, Kamis membaca buku non pelajaran, Jumatnya literasinya Al-Quran. Kemudian ada lagi program baru yang sudah dirasakan mulai bulan kemarin. Kalau hari Senin Pon ngapain? Kita adakan Qotmil Quran untuk yang beragama Islam. Ya, saya taruh di Senin Pon. Kemudian yang beragama selain Islam juga mengadakan doa bersama, sudah saya siapkan tempatnya ya. Kenapa kok Senin Pon? Ada sejarahnya ya. Kenapa, Bu, itu? Lahirnya SMA 2 itu di hari Senin Pon, sehingga pada saat hari lahir kita itu harus berdoa, harus gitulah ya, supaya ngeruat gitu ya Bu, istilahnya. Kita harus berdoa ya, bagaimana supaya semua warga SMA 2 ini terutama anak-anak menjadi lebih sukses dan hidupnya ke depan menjadi hidup-hidup yang amanah. Gitu ya. Amin ya. Wah, gimana nih amigos sama adik-adik SMP nih, tertarik gak masuk SMA 2? Apalagi mantap. amigos nih udah di-spill loh tadi, kelas 11 bikin karya tulis ilmiah, yang kelas 10 bikin proposal hidup. Aduh, belum ada obrolan gak sih dari guru-guru
kesiswaan maupun wali kelas kita. Jadi nantikan aja gak sih teman-teman. Pastinya kan niatnya juga biar SMA 2 ini lebih mantep gitu lah buat bersaing di dunia luar setelah lulus nanti. Nah Bu Enda, ini sudah 30 menit. Ada satu lagi. Apa Bu itu? Tadi kan dilihat dulu itu SMA 2 wajahnya putih gitu ya. Iya. Tembok-temboknya putih. Sekarang apa? Hijau. Seragamu apa? Hijau. Ada apa kerangannya? Kenapa Iya. kok hijau? Itu tadi kenapa ya Bu? Iya, kenapa? Nah, Mungkin berkesinambungan sama Adiwiyata. Bu. iya, diawali dari semangat Adiwiyata. Tapi tidak hanya itu, lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Ya, ada beberapa peneliti itu menyampaikan bahwa warna di sekeliling kita itu akan mempengaruhi psikologis, ya, mempengaruhi bagaimana karakter kita, terutama di psikologisnya. Bayangkan kalau kita ada di bawah pohon yang hijau gitu, apa yang kita rasakan? Rindang Bu, aman, tenang, Aman, rileks seneng gitu ya. Iya. Seger gitu ya. Betul, nah, Bu. Itulah ya. Jadi para peneliti pun juga begitu. Beliau meneliti warna hijau itu akan membawa psikologis kita itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih aman, damai gitu ya. Kemudian juga ini suasana hati kita juga akan lebih tentram ya. Itu ini loh ya. Itu hasil penelitian para peneliti. Nah, ini kalau warna tenang, aman itu pas ya, cocok ya kalau ada di sekolah. Cocok, ya. Bu. Jadi Adem. supaya adem anak-anak di sini, harapan kami siswa SMA Negeri 2 Blitar ini mempunyai ketenangan hati, ketentraman sehingga bisa belajar dengan nyaman ya, bukan hanya karena semangat Adiwiyata, juga semangat Adiwiyata terus diberi warna-warna hijau, pakaiannya pun juga hijau. Alhamdulillah ya. Itulah warna hijau yang ada di SMA Negeri 2 Blitar ya. Sama seperti slogannya Bu. Ya. Coba kita ucapkan Ayo. bareng-bareng nih Bu. Ya. SMA Negeri 2 Blitar, Samapta Manggala Anindita. SMA Negeri 2 Blitar, maju bersama, hebat semua, wujudkan profil pelajar Pancasila. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah Bu, sudah 30 menit lebih kita berbincang-bincang membahas seputar sejarah Semada dan banyak fun fact yang saya temukan Bu dari perbincangan kali ini. Khususnya para amigos di rumah nih, yang lihat di rumah gak sih? Ini bisa loh komen di bawah, ramein gitu biar nanti ada part 2-nya mungkin boleh. Nah, terima kasih ya Bu Enda atas waktunya, sama-sama. atas ceritanya, atas sharingnya, dan semoga apa yang Bu Enda sampaikan, harapan besar guru-guru SMA Negeri 2 Blitar bisa dicapaikan oleh teman-teman. Pesen saya ya untuk anak-anakku semuanya yang sudah menjadi siswa SMA Negeri 2 Blitar, jangan putus asa, jangan harus semangat, pantang menyerah untuk bisa mencapai cita-cita kalian. Apalagi nanti kalau sudah ditulis dalam proposal hidup. Ayo berjuang untuk bisa mencapai cita-cita. Gitu ya? Iya. Terima kasih banyak Bu Enda. Oke amigos, sekian tentang sejarah Semada yang mungkin barusan kami bahas, kulik-kulik, ulas-ilas kupas Semada. Jangan lupa nantikan episode YCS yang terbaru nantinya di minggu depan. Dan jangan lupa share video ini supaya rame viewersnya. Dan jangan lupa like and subscribe. Dadah, see you amigos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.